hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang menganalisis kata kunci SEO on page ya. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Saya minta dipimpin sama Bagus. Silakan Bagus. Iya Pak. Ya Bagus, silakan Bagus. Mimpin Bagus. Ya, oke. Sebelum kita memulai pertemuan virtual kali ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Ya, selesai. Terima kasih. Terima kasih Bagus ya. Ada yang bagaimana menerapkan ya bisnis online itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam hari ini kita akan membahas tentang menganalisis kata kunci SEO on page. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita absen dulu ya. Seperti biasa memang karena ini kondisinya dalam kondisi pandemi, kalian juga harus di rumah. Jadi mungkin absennya nanti secara virtual bisa melalui form yang ada di sini. Ya, bisa dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran ini. Baik, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini itu anak-anak ya. Jadi kita akan menganalisis kata kunci SEO on page dan membuat kata kunci SEO on page ya. Dua hal ini yang akan kita pelajari dari menganalisa sampai kita membuat ya, karena memang sebuah kata ya, kalau kalian main Instagram, main Twitter ya, anak-anak dari menganalisa ya, di situ ada pengertiannya dulu. Kita juga belajar sejarahnya nanti. SEO on page itu sendiri apa sih on page gitu ya, dan tujuannya seperti apa, jenis-jenisnya. Di sini juga ada meta title tag ya, bagaimana nanti membuat SEO dengan sangat efektif seperti itu. Dan ini dia ada kita dari mulai page, kemudian title, URL dan konten. Bentar, saya pakai PowerPoint. Ya, ini kelihatan ya mouse saya. Oke, sebelumnya kita mau review dulu anak-anak. Kemarin pertemuan sebelumnya yang tentu ya kita kemarin ngebahas banyak tentang website ya, masih ingat ya? Kalian diminta untuk mempelajari, kemudian juga di pembelajaran sebelumnya juga diminta membuat begitu ya. Pak Imo mau tanya lagi nih, yang pembelajaran kemarin ya, buat Nadira sehat Nadira? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kayaknya ceria banget ya. Nadira, kemarin ngebahas apa Nadira tentang website yang kamu ingat? Website online. Website online. Apa? Websitenya. Cara bikin websitenya dikit-dikit ya, kemarin kita bahas ya. Ada yang mau ngasih tambahan lain dari yang teman-teman kalian sebelumnya sebutin? Kemarin kita bahas apa aja ya gitu ya. Ada nggak? Vera mungkin? Vera Puji Setiani. Silakan Vera. Enggak Pak, sama aja. Bagaimana kemarin ada project yang kalian kerjakan seperti itu ya. Bagaimana membuat sebuah taksonomi ya, masih ingat ya, urutan-urutan di dalam menu, di dalam website, itu yang kemarin kita bahas. Nah, yang hari ini nak, kita akan membahas tentang SEO on. Apa ya? Apa? SEO pernah dengar nggak? Pernah Pak. Pernah dengar apa itu SEO? Ada yang pernah masih ini tahu apa yang dipahami sementara ini? Apa yang lagi tren ya, gitu. Misalnya lagi tren ini nih, yang A nih, misalnya ikatan cinta nih ya, dikait-kaitan lah, gitu misalnya kan. Berarti dia itu mengoptimalisasi dirinya di dalam Instagram agar dia itu semakin terkenal gitu. Kira-kira dilakukan banyak orang nggak saat ini kayak gitu? Atau asal foto aja? Iya ya, bener ya. Jadi ya begitulah sebuah website pun dalam menarik perhatian orang. Nah, ini kita ajarkan bukan bagaimana kita menciptakan Google, bukan. Yang mau saya ajarkan di sini, nak, yang mau kita bahas adalah di sini. Bagaimana sebuah website
ya bisa muncul di halaman pertama pencarian Google, dan kita bikin tentang memasak juga dan ditaruh di halaman ke-1000 ya. Ini kan biasanya ada halaman 1, halaman 2 ya di Google ya. Kira-kira Vera mau ngelihat nggak sampai ke halaman 1000 kalau nyari di Google? Kalau misalkan udah ketemu di halaman yang pertama, bakal di halaman pertama aja. Halaman pertama aja ya. Kalau nggak ketemu paling halaman kedua sampai halaman ketiga ya, Vera ya. Iya. Tapi kalau halaman 1000 kayaknya mustahil ya. Audriani ya. Audriani ngeliatnya gimana? Ada nggak orang sampai halaman panjang gitu? Audriani pernah nggak? Orang-orang pakainya yang halaman 1, 2, 3 aja, Pak. 1, 2, 3 ya. Jadi memang berarti website ini kira-kira bakal sering diakses nggak kira-kira? Bakal sering diakses ya. Nah, pada dasarnya ya materi Pak Imam itu kalian bisa pelajari dari informasi-informasi kayak gini. Jadi kalian tuh bisa ngikutin istilahnya tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Bagaimana sebuah website bisa muncul di halaman pertama. Nah, itulah menurut Pak Imam adalah sesuatu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi si kreasi saslang ya, dan Wikipedia itu tampilannya sangat-sangat sederhana seperti ini ya tampilannya, dan dibikin menarik, nggak terlalu menarik lah, tapi di sini tuh fungsi SEO on page itu sangat diandalkan anak-anak ya. Dari kalian lihat nih ya, ini banyak sekali istilahnya apa nih, biru-birunya ya. Ini biru ini dalam bahasa lainnya apa itu disebutnya? Ada yang tahu nggak? Nih biru-biru ini nih. Baca buku pengennya buku yang informasinya semua lengkap ya, bener nggak? Waktu kecil tuh kita mungkin suka baca buku yang informasinya lengkap. Kita suka dinosaurus misalnya kan. Wih, bukunya lengkap banget nih, istilahnya ensiklopedia. Kita makin seneng bacanya gitu. Pegangin tuh buku ya, misalnya kayak gitu. Ya. Atau kita punya aplikasi atau apa yang isinya lengkap sekali gitu ketika kita baca. Nah, itu juga termasuk dalam referensi orang banyak suka. Nah, Google itu cari yang kayak gitu, nah. Makanya Wikipedia SEO on page dan SEO off page. Nah, gampangnya begini, nah. SEO on page itu kita kreasikan website kita sendiri agar website kita itu ditangkap Google di pencarian pertama tadi. Ya, istilahnya itu bahasa asingnya itu namanya SERP, Search Engine Result Page ya. Jadi hasil halaman kita itu semakin baik. Nah, kalau SEO on page kita mengkreasikan sendiri. Kalau yang off page kita minta bantuan orang lain. Istilahnya kita bayar bisa, namanya pakai Google AdSense. Google Ads namanya, bukan Google AdSense ya. AdSense biasanya YouTuber tuh pada nyari iklan ya, atau mendapatkan keuntungan dari iklan. Ya biasanya Google Ads ya, kita beriklan tuh di Google Ads, maka biasanya ada tuh di pencarian, sebelum pencarian itu ada namanya iklan-iklan ya, yang warnanya biasanya kuning ya. Bagus, pernah tahu nggak? Ya. Jadi tuh walaupun kita ya orang mau beli sesuatu, referensinya dari kita gitu, atau orang mau tertarik dengan sesuatu, referensi dari kita kayak gitu. Nah ya, ini sejarah SEO. Nah, ini hanya gambaran saja supaya kita dia bisa menjual produk di situ. Nah, semakin ke sini AUDT kemudian merekrut tadi Danny Sullivan tadi ya, Bapak CEO tadi, untuk mengajar tentang bagaimana trik mencari ya, ini mouse ya, bukan mouse tikus ya, ini mouse misalnya kan. Kita mau jualan mouse ya, mouse ini ya, sorry. Kemudian kata-kata baik di Google pencarian kata maupun gambar, Wikipedia tetap nomor 1. Nah, nanti kalau kalian punya website namanya misalnya Dwi, websitenya dwi.com misalnya kan, atau Raihana mencari orang melalui gambar, ujung-ujungnya ke halaman kita gitu. Ya, gitu banget deh tuh, SEO memang penting banget ya. Terus juga misalnya ini nih, heading text. Kita bikin heading karena Google baca ini. Google sama kata lain yang menarik. Nah, itu disebut anchor text. Nah, kayak gitu. Perlu juga kayak gitu. Biasa di website-website ada ya. Kita tinggal ini aja. Nah, ini apa nih? Tujuan dari search engine optimization. Nah, ini meningkatkan alat bantu ya. Itu di luar Instagram apa di dalam Instagram? Menurut di luar. Elsa? Di luar ya. Ada sih, dalam juga ada, Pak. Di dalam juga ada, tapi biasanya Pak lagi Miranda kalau nggak salah, anak AP sekarang yang baru lulus tuh. Jadi dia bikin konten, bukan tahun ini, tahun sebelumnya, sorry, bukan tahun AP tahun ini ya, tahun sebelumnya.
Jadi dia bikin konten gitu. Istilahnya apa tuh, clickbait ya. Padahal di dalamnya kira-kira bisa orang banyak yang klik gitu. Ya kayak kira-kira gitu. Ya. Jadi SEO itu penting banget. Kadang-kadang kita butuh ribuan percobaan atau ratusan percobaan. Misalnya satunya tadi Oppo, duanya handphone murah, tiganya apa tek-tek kayak gitu ya. Tapi dimasukkan ke dalam sebuah website. Nah, ini kalau kita klik, nanti hasilnya gini nak. Hasil harusnya mendapatkan sesuatu dia nggak dapat, itu juga sedih. Dia punya duit 100.000, ya dia punya duit misalnya 100.000, dia kasih ke orang gitu ya, dikasih misalnya 100.000, tiba-tiba lagi ada penawaran nih 100.000, Sedih lah Pak. sedih ya. Ya. Lebih sedih yang mana Lintang? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama sih Pak. Yang pertama kehilangan 100.000 ya. Kalau saya sedih yang kedua, mau proyek ya, membuat sebuah proyek. Ini waktu kita tinggal 10 menit. Kita akan membuat sebuah proyek SEO on page. Nanti kalian bisa lakukan di rumah dengan bisa, tujuannya adalah dengan bantuan apapun, misalnya kalian mau menggunakan Kompasiana atau menggunakan Blogspot atau Google ya. Ya kan judulnya tuh gak kebaca kan, ini apa sih ini gitu kan, YJX gini-gini kan. Padahal ini udah bagus nih di sininya gitu. Ya. Tapi apapun itu, Glints ini menjadi salah satu website urutan pertama untuk kategori SEO on page. Ketika Pak Imam ketik SEO on page, yang muncul pertama adalah Glints ya. Kenapa Glints ada di halaman pertama ya? Dengan padahal kata-kata yang tidak banyak, dibacanya hanya 5 menit. Tapi Google mereferensikan dia di halaman yang pertama. Kenapa seperti itu? Ya, maka kita akan melakukan sebuah proyek ya. Yang pertama itu kalian perhatikan gambar di atas ya, kemudian judul Pak, nanti kalian tulis nomor 1 judulnya begini. Pak, yang kedua saya dapat di ini Pak nih, di judul ini. Tidak, Ada? Pak. Nggak ada ya, udah pintar semuanya, udah jago ya. Sebentar lagi Instagramnya bakal harus lebih bagus nih ya. Atau YouTube-nya, ada yang punya YouTube nggak di sini? Ayo Acung. Nadira ada? Nggak ada? Dwi, Pak, Dwi ada. Dwi ada? Ada. Apa? Main Mobile Legend di YouTube-in bukan? Dwi apa Dwi? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Padahal Jarang. banyak yang pengen jadi ini loh. Jadi YouTuber tuh sebenarnya enak ya. Enak gak sih? Tapi jarang yang mau coba ya. Sebenarnya konsistensi sih ya. Ya, apalagi di masa pandemi COVID ini, banyak orang yang disebut gabut time atau rebahan time ya, itu dia tuh ya. Itu akhirnya YouTube untuk kayak review film itu jadi menarik ya. Nonton game online itu jadi naik tuh ratingnya tuh. Ya istilahnya bocil-bocil nonton itu ya, game online tuh, siapa itu namanya, kreator terkenal misalnya. Nah, maka SEO bisa jadi cara kamu untuk meningkatkan website kamu di urutan pertama ya. Kayak kemarin minggu lalu saya mencontohkan Hilton, siapa tuh, Jack Ma yang punya Alibaba. Dia pernah mengundang seorang anak SMA di Cina. Ini contoh ya, anak SMA di Cina. Kemudian kata anak anak SMA ini, orang di Cina sana, dia bilang begini, gaji saya 200 juta sebulan. Kata Jack Ma, apa yang bisa kamu lakukan? Saya bisa meretas Alibaba. Lalu di depan Jack Ma ditampilkan bagaimana dia meretas Alibaba dari retasan orang lain gitu. Ya, retas itu apa sih? Hacker ya. Jadi hacker-hacker yang jahat. Informasi dan motivasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang bermanfaat dan masa depan yang lebih baik. Ya, ada yang bisa bantu Pak Imam untuk doa penutup? Mungkin tadi bagus. Sekarang Wahyu nih, Wahyu. Ya Pak. Ya Wahyu nih, aduh. Gimana, sehat Wahyu? Alhamdulillah. Itu burung siapa Wahyu? Bunyinya nyaring banget. Ya, iya. Silakan Wahyu, kita pimpin doa ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Apa yang Pak Imam sampaikan itu bermanfaat buat kalian semua ya, tentunya ya. Sebentar. Oke.